sosok yang mencurahkan segala yang dia miliki untuk kepentingan desa adat Tenganan Pegeringsingan ini. Ya dia tidak peduli, dia nyapu di mana-mana, kemudian ada kotoran kerbau di jalan dia bersihkan, sehingga ada komen dari seseorang itu, "Pak, ini pemangku nyampatang tain kebo." Nah itu yang membuat saya sangat terkesan, beliau tidak menggunakan jam tangan, tapi selalu tepat waktu. Itu luar biasa buat saya. Hubungan saya dengan Bapak Mangku Widya, saya adalah cucu dari Pak Mangku. saya lebih mengenal Pak Mangku ketika Pak Mangku itu menjadi sekretaris desa, dan saya pada waktu itu tahun 83 menjadi kepala desa. Saya berkenalan dengan beliau pada tahun 1999. Saat itu saya seorang volunteer di Yayasan Wisnu pada unit pewarnaan kain dengan bahan alami. Saya mendapat kesempatan untuk melakukan observasi dan saya memilih desa adat Tenganan Pegeringsingan. Kalau Pak Mangku ya seperti kita manusia, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau di bidang kesekretarisan, beliau rapi tentang data-data. Beliau sangat peduli dengan misalnya pendokumentasian arsip-arsip kebudayaan, kemudian peduli dengan kebersihan desa. Kalau kita lihat niat, beliau itu kan luhur. Artinya apa? Kalau masyarakat mengerti, sampai seorang pemangku membersihkan kotoran kerbau, itu kan contoh yang luar biasa itu. Harusnya masyarakat tertantang untuk begitu malu. Pak Mangku Widya hanya melontarkan satu pertanyaan. Apakah selesai observasi saya akan membuat kain geringsing di luar desa adat? Saya mengatakan tidak. Murni hanya observasi. Beliau memberi izin dan akhirnya selama sebulan 2 bulan beliau mendampingi saya melihat seluruh proses. Apa yang ada sekarang yaitu ekowisata, itu karena jasa beliau mengontak Yayasan Wisnu. Walaupun saya sudah mengenal beberapa orang di sana, tetapi beliau yang mengontak Yayasan Wisnu, sehingga Yayasan Wisnu memfasilitasi kepentingan-kepentingan anak-anak muda yang ada di Tenganan, sehingga terbentuklah organisasi yang kita sebut ekowisata sekarang. Memiliki cita-cita bagaimana mengembalikan kejayaan pertanian di Tenganan, di mana sesungguhnya itulah yang menjadi tulang punggung daripada ajegnya desa adat Tenganan Pegeringsingan itu sendiri. Beliau itu sebenarnya sangat-sangat perhatian kepada pertanian, baik pertanian kering maupun pertanian basah. Nah, sehingga beliau itu sangat getol menghubungi subak-subak. Beliau ikut sangkep dan lain sebagainya, sehingga beliau sangat paham tentang keberadaan hal tersebut. Jadi setelah saya menyelesaikan proses observasi selama sebulan 2 bulan di Tenganan Pegeringsingan, beberapa bulan kemudian beliau datang ke rumah saya. Saya langsung menanyakan, "Bapak tentulah membawa sesuatu yang sangat penting. Jika boleh saya tahu apakah itu?" Langsung, tidak ada basa-basi. "Saya ingin Ibu Marinta menulis tentang kebudayaan Tenganan Pegeringsingan." Pertama, saya bukan seorang penulis. Saya hanya suka menulis. Saya tidak bercita-cita menjadi seorang penulis. Saya menanyakan kepada beliau, "Mengapa Bapak memilih saya?" Gitu. Beliau menjawab singkat, "Saya percaya pada Ibu." Sesingkat itu. Sesingkat itu. Pada waktu itu terus terang saja saya sangat optimis saya bisa melakukan itu. Saya suka menulis gitu ya. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Tapi itu tidak berhasil. Bahkan menuliskan satu kalimat tidak bisa. Tidak bisa. Ibu Marinta sangat mengagumi Pak Mangku, karena Pak Mangku itu sangat-sangat banyak tahu tentang tradisi dan budaya di Tenganan. Akhirnya di tahun ke-6 saya menghadap, saya minta mundur. Saya rasa saya bukan orang yang tepat.
Mereka memberikan jawaban yang sama. Jangan mundur, Ibu. Ibu hanya lelah. Istirahat saja. Saya tanya, sampai kapan, Pak? Ya, sampai tidak lelah lagi, sampai siap datang kemari. Dan ternyata itu memakan waktu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kami mencoba mendalami tentang tenganan karena ini akan ditulis menjadi buku dengan harapan nanti buku ini bisa dijadikan pegangan oleh anak-anak muda di Tenganan. Ya malu, bingung, tidak tahu harus bagaimana. Tapi setelah mendengar suara bahwa ya jalani hidup saja. Jadi 2011 saya datang ke sini. Dan perasaan saya pada waktu itu seperti anak hilang yang kembali ke rumah orang tua. Bahagia ya seperti orang pulang ya. Dan kebetulan memang almarhum selalu ya sudah menyambut di dekat Balai Agung. Kita saling mencoba, saling mengisi, menganalisa apa yang ada di Tenganan. Apa sebenarnya roh Tenganan, itu yang kita cari bertiga. Syukur itu sudah tertulis gitu dengan judul Mata Jiwa. Jadi ternyata wawasan tentang hidup yang diperlukan bukan referensi tertulis hasil penelitian ini dan itu dan lain sebagainya. Saya kira sosok Mangkuwidia bagi saya adalah panutan, dan sampai saat ini pun apa yang menjadi cita-cita beliau yang belum tercapai, saya anggap sebagai sebuah hutang kepada beliau untuk bisa diwujudkan suatu saat nanti. Dan beliau yang paling saya hormati itu, beliau tidak pernah meninggikan diri. Walaupun saya jauh lebih muda dari beliau, tapi beliau memperlakukan yang muda-muda itu dengan penuh rasa hormat ya. Ketika beliau mengalami kecelakaan terbakar, pada saat itu beliau masih ada di ruang ICU, tetapi dengan tidak memikirkan kondisi tubuhnya seperti itu, beliau tetap mengajak saya untuk berdiskusi tentang program air bersih yang saat itu sedang kami kerjakan. Yang paling berkesan itu ya diskusi di rumah berdua, kemudian kita bekerja sama di penghijauan itu, karena kita makan seadanya, kadang-kadang bersama masyarakat memasak di bukit gitu. Itu yang tidak pernah terlupakan dengan beliau. Beliau adalah kesatria yang akan selalu ditunggu pada saat Perang Pandan. Bahkan 2013 itu adalah usaha bersambah terakhir beliau. Beliau tetap hadir di panggung, dan yang khas adalah beliau akan membuka gerakan pertama dengan teriakan. Itu yang saya ingat. Jadi banyak sekali yang beliau kerjakan di pusat informasi itu, dan harapannya sesungguhnya pusat informasi itu bisa jauh lebih baik keadaannya daripada apa yang kita lihat hari ini. Dan untuk itu sesungguhnya beliau sudah mengupayakan dari sejak dulu. Banyak tulisan dari akademisi, dari mahasiswa, bahkan orang luar negeri menulis. Itu kan dokumen-dokumen yang sangat penting buat desa sebenarnya gitu. Mestinya desa yang punya inisiatif, bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menjaga dengan baik. Itu untuk kepentingan dan manfaat kita bersama, terutama kalangan generasi muda. Jadi sebagai seorang manusia, tentu saja beliau tidak luput dari segala kekurangan. Karena saya yakin tidak ada sama sekali tujuan-tujuan pribadi terkait dengan apa yang sudah beliau lakukan. Beliau tulus, saya lihat. Artinya apa yang dikerjakan itu dikerjakan tanpa motif pribadi. Saya merasa Bapak cemas, ada apa Pak? Gitu. Ya saya bagaimana ya? Bagaimana dengan masa depan Tenganan Pegeringsingan gitu? Karena dari waktu-waktu tantangan hidup akan semakin berat gitu.
Bagaimana dengan masa depan anak-anak di sini? Saya secara refleks saya mengatakan, Bapak, jangan khawatir. Tiap zaman akan hadirkan cahayanya sendiri. Ini akan sangat tergantung dari cara pandang orang Tenganan terhadap dirinya sendiri. Kalau mereka memandang bahwa Tenganan ini mengandung nilai-nilai yang sangat luhur dan itu patut dilestarikan, pasti mereka tahu apa yang harus mereka berbuat. Itu. Beliau menyampaikan harapan agar ya anak-anak muda cepat atau lambat paham apa arti menjadi seorang kesatria. Mengikuti gerak zaman, tapi tetap menjadi diri sendiri. Menjadi orang Tenganan. Beliau mengatakan sudah tidak ada koreksi lagi dari saya. Terima kasih bahwa Tenganan dituliskan dengan cara seperti itu, karena saya belum pernah melihat Tenganan ditulis dengan cara seperti Bu Marinta lakukan. Selanjutnya Ibu Marinta dengan Pak Sadr saja. Saya sudah mendapat tanda itu. Kalau sakit beliau sempat datang mau ditusuk jarum. Mbak Marinta kapan pulang? Itu Ratna, bagian dari tim buku. Kondisi Pak Mangku kritis. Anehnya itu di rumah sakit pun sampai sudah parah baru terdeteksi beliau menderita kanker prostat gitu. Begitu saya mendarat, dijemput suami di dalam mobil, baru meninggalkan gerbang bandara. Telepon masuk, saya melihat Bu Kade Aryani. Saya sudah menangis itu. Jadi keesokan harinya saya dengan Bu Amalia dan Mbak Ratna menjenuhan kemari. Tuh. Waktu itu saya katakan, nah sekarang Tenganan ini gelap. Akan sangat sulit kita mencari informasi ketika Pak Mangku ini tidak ada. Karena beliau ingat, banyak ingatan beliau itu luar biasa itu. Apakah ada hal yang belum Anda dan beliau selesaikan? Oh, banyak. Tetapi perlahan beberapa dari hal itu sudah kami bisa lanjutkan, seperti misalnya penataan kawasan parkir. Mata Jiwa versi bahasa Indonesia. Oh, itu masih menjadi. Ya, saya merasa itu hutang hidup saya. Jadi sosok Mangku Widya meskipun telah tiada, tetapi bagi saya pribadi beliaunya masih ada di antara kita untuk senantiasa menuntun, memberi petunjuk dan arahan menuju kondisi yang lebih baik. Saya ingin menghaturkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan beliau, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, karena ternyata saya mendapatkan begitu banyak pelajaran hidup, dan itu membuat saya memandang kehidupan dan merasakan kehidupan jauh berbeda. Jadi terima kasih banyak Mangku Widya. Di dalam buku Mata Jiwa itu ada satu bagian yang sebetulnya sangat terhubung dengan rasa cinta beliau ya kepada Tenganan Pegeringsingan. Saya bacakan saja ya. Selama berabad-abad, anak cucu keturunan Wong Paneges bertahan hidup, hadapi ujian sang waktu, jaga harkat caga citra diri. Berhadapan dengan riuh rendahnya dunia, perlulah sekali tempo, insan Tenganan Pegeringsingan luangkan waktu, kenali kembali akar jati dirinya. Tangkas sesuaikan diri dengan perubahan amatlah penting, agar kuasa
bertahan hidup. Walau demikian, berubah sesuai selera zaman bukan berarti tak menjadi diri sendiri. Itu yang paling sering disampaikan kepada saya. Generasi-generasi muda ini harus memahami, mengerti, tidak hanya melakukan kan, setahun begini, kadang-kadang lupa, kadang-kadang bisa ini. Tapi kalau sudah mengerti, tetap pelaksanaannya dan didasarkan atas pengertian.